Hari ini adalah sidang vonis hukuman Tante Windy dan juga Om Idris. Di sidang ini kami datang bersama aku, Ferry, Arjuna, Tante Sandra, dan juga Putri yang memang masih merawat Arjuna. Kedatangan Arjuna juga sebagai bukti atas kejahatan Om dan Tante. Aku harap mereka mendapatkan hukuman setimpal. Arjuna masih memakai bantuan kruk untuk berjalan supaya jalannya bisa seimbang. Kondisinya alhamdulillah makin membaik. Sidangnya akan segera dimulai. Kita sudah dipersilakan masuk. Ayo, Ferry memberitahu kami kalau sidang akan segera dimulai. Kami diharapkan masuk untuk menyaksikan proses persidangan. Kami berjalan masuk sama-sama. Arjuna dibantu oleh Tante Sandra dan juga Putri. Tapi sepertinya Arjuna gugup saat di dekat Putri. Apa jangan-jangan dia ada rasa pada Putri? Dia bilang aku bukan tipikal wanita yang dia suka. Jangan-jangan dia malah suka pada sosok Putri. Jun, kok wajah kamu merah? Gugup dibantu Putri ya? Aku sengaja memulai obrolan. Kini kami sudah sampai di tempat yang akan kami duduki. Arjuna nampak kaget. Apaan? Gugup? Enggak. Arjuna kulihat hanya berdali. Putri pun kini wajahnya memerah. Malah langsung lepaskan pegangannya yang sejak tadi membantu Arjuna. Loh, kok dilepas? Ayo bantu duduk. Arjuna sepertinya kesal. Bawel, ketus Putri. Gak tahu nih, di rumah berantem aja. Arjuna bukannya berterima kasih pada Putri, malah suka ngomel-ngomel. Tante Sandra berkomentar, iya, dia memang tak tahu terima kasih, Tan. Dirawat malah suka ngomel, cerewet. Putri ketus. Apa lo bilang? Arjuna ngambek. Dia duduk di tengah-tengah antara Tante Sandra dan Putri. Shh, diem. Berantemnya nanti saja. Ferry melerai mereka. Aku terkekeh sendiri. Tapi Tante Sandra juga sepertinya terkekeh sama sepertiku. Tuh, diem. Arjuna ngomel dengan nada pelan pada Putri. Lo yang mulai. Putri membalas omelan Arjuna. Benar juga, mereka seperti kucing dan anjing. Diem. Tante Sandra kini yang melerai. Akhirnya mereka diam juga, saling cuek. Tapi sepertinya di antara mereka ada rasa benci yang akan tumbuh jadi cinta. Setelah kami duduk rapi dan diam, akhirnya sidang pun segera dimulai. Hakim ketua akan segera didatangkan. Dan itu artinya sebentar lagi Tante Windy dan Om Idris juga akan segera diboyong ke sini. Oh iya, aku juga telah menyiapkan sesuatu hal yang mungkin saja perlu. Dengan matang aku dan Ferry rencanakan ini. Jadi, kalau ada kemungkinan dengan apa yang terjadi nanti, kami sudah siapkan semuanya. Sejenak melamun. Sejak saat itu, sejak Ferry antar aku ke rumah dan suruh pikir-pikir soal entah apa itu, aku dan Ferry belum pernah keluar bersama lagi. Ada rasa canggung, malu dan sebagainya. Dia kirim chat bahas soal sidang yang akan berlangsung sekarang pun, aku balasnya telat. Bukan karena sibuk, tapi seakan jari jemari ini sulit bergerak karena sesuatu hal. Malah sempat Ferry kirim chat lagi dan bertanya, kok dari tadi ngetik gak dikirim-kirim? Pertanyaan itu malah membuatku makin sulit menjawab. Pada saat itu memang aku tulis sesuatu, hapus lagi, tulis lagi, hapus lagi. Hingga jawaban yang pada akhirnya aku kirim adalah, maaf, aku agak sibuk. Nanti bahasnya ya. Itulah jawaban di chattingan yang aku kirim padanya. Padahal Ferry hanya bertanya, malam, Rel, sidang vonis hukuman Tante sama Om Idris 3 hari lagi. Kamu udah siap bersaksi di sana? Hanya itu saja. Tapi membuat jemariku berat untuk membalasnya. Padahal aku tinggal jawab siap. Kenapa aku malah gugup? Karena Ferry kirim lagi chat seperti ini. 3 hari ini kok kamu gak pernah chat atau telepon? Sibuk ya? Biasanya nyerocos minta ini sama itu, tanya ini sama itu. Diakhiri dengan emotikon bingung. Jelas aku juga jadi bingung. Dan tadi pun aku ke pengadilan datang sendiri. Dia katanya disuruh Tante Sandra menjemputku. Tapi aku menolak.
Aku bawa mobil sendiri saja dan bilang aku ada urusan dulu. Padahal Ferry katanya akan jemput aku segera tadi pagi. Alasan saja aku sudah berangkat dari rumah, lalu ke hotel, nanti menuju tempat sidang. Padahal sejak saat terakhir bertemu, aku takut kalau jantung ini kembali merasakan hal yang aneh. Dan rasa ini takut salah lagi. Hati ini tak mau salah berlabuh kembali. Tok, tok, tok. Suara ketukan palu 3 kali mengagetkanku. Sontak ku elus dada sambil mengatur napas. Kaget banget, melamun apa? Tiba-tiba Ferry bertanya. Enggak, kaget aja sama ketukan palunya. Keras banget. Aku menjawab santai dan cuek. Oh, kirain lagi ngelamunin aku, Rel. Dia tersenyum puas sambil memandangku. Mungkin berharap ada candaan. Aku mendelikkan mata, sama sekali tanpa senyuman. Aku takut kalau aku merasakan hal yang salah. Aku tahu hati ini mudah rapuh dan mudah terlena. Ya Tuhan, sepertinya Ferry nampak kecewa dengan ekspresiku yang tanpa senyuman ini. Biarlah. Setelah ketukan palu 3 kali awal dimulainya persidangan, akhirnya Tante Windy dan Om Idris kini akan segera dihadirkan. Tak menunggu lama, benar saja, pihak kepolisian sudah menggiring mereka untuk masuk ke ruang panas ini. Saat melihat keduanya, entah mengapa sundutan api emosi ini malah berkobar-kobar dan naik ke ubun-ubun. Aku langsung pasang wajah sangar saat mereka berdua pun menatap kami seperti musuh bebuyutan. Mereka harus merasakan akibatnya. Terdengar Arjuna menggerutu kesal. Pasti dia sama sepertiku, emosi, ingin marah tapi bukan pada tempatnya. Silahkan duduk. Hakim ketua mempersilahkan kedua terdakwa itu duduk. Dengan cepat mereka pun duduk. Tak ada drama saat berjalan, tapi tatapan mereka tajam ke arah kami, para saksi dan korban. Awas kalian, ancam Tante Windy. Bibirnya terbaca oleh kami. Om dan Tante Windy sebelumnya ditanyai perihal penasihat hukum, dan ternyata mereka bisa juga menyewa seorang pengacara. Entah ada uang dari mana mereka untuk membayarnya. Apakah itu kenalan mereka atau sahabat baik kah? Biarlah, aku ingin tahu apa yang akan diajukan oleh pihak Tante Windy dan Om Idris. Apapun itu, kami tidak akan takut dan kalah. Mereka jelas-jelas bersalah. Kini, satu persatu mulai bicara dan menjelaskan sesuai tugas mereka. Hingga akhirnya tuntutan bagi mereka pun dibacakan. Semuanya, termasuk perihal kejahatan yang mereka lakukan pada almarhum papa dulu. Semuanya Ferry yang urus. Pria itu hadir sebagai pengacara kami. Saat pengajuan eksepsi, mereka berdua berdalih masalah harta warisan dan ingin mereka sangkut pautkan di sidang ini. Sungguh masih tak tahu diri. Sudah akan divonis masih saja ingat harta. Lagi pula apa yang ingin ia pinta, aku sudah tahu semuanya. Saya tak terima, Pak Hakim. Saya dulu lakukan itu pada kakak saya karena dia tak bagi harta warisan sesuai aturan. Jadi apa yang dimiliki oleh anak dari kakak saya itu sekarang saya mau tuntut, Pak Hakim, karena di sana ada hak saya. Tante Windy tiba-tiba berdiri. Kami pun amat dibuat kaget. Tenang, tenang. Hakim ketua meminta Tante Windy untuk tenang. Bagaimana ini? Silahkan dijelaskan saja. Hakim ketua meminta penasihat hukum dari terdakwa untuk menjelaskan terlebih dahulu. Hening. Tatapan Tante Windy makin sangar saja, apalagi saat melihatku. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi menurut penjelasan dari terdakwa melakukan hal itu karena tidak ada keadilan dalam pembagian harta warisan. Kalau diibaratkan, Saudari Windy sebagai terdakwa hanya mendapatkan 10% dari harta warisan orang tua. Dan itu sama sekali tidak adil. Jadi bukan tanpa alasan saudari terdakwa melakukan hal itu. Jadi mohon keringanan dan usut mengenai harta warisan itu yang mulia. Penasihat hukum dari pihak Tante Windy angkat bicara.
Hakim ketua dan jajaran manggut-manggut. Silahkan, bagaimana tanggapan dari pihak penuntut? Kini giliran Ferry yang dipersilakan untuk angkat bicara. Terima kasih Yang Mulia. Dalam kasus harta warisan yang diajukan oleh pihak terdakwa, rasanya apapun alasannya, karena pada akhirnya bertujuan melenyapkan nyawa seseorang, itu artinya terdakwa jelas bersalah. Lalu, mengapa tidak sejak awal mereka bawa kasus ini ke pengadilan? Kenapa mereka ambil keputusan untuk melenyapkan seseorang yang ternyata korbannya adalah kakak terdakwa sendiri? Sama sekali ini tidak bisa diampuni. Maaf Yang Mulia, apapun alasannya, kami tetap akan minta bagian harta warisan. Itu sudah hak terdakwa, dan sampai kapanpun kami tidak akan mundur. Kami berharap Yang Mulia bisa selesaikan dulu harta warisan ini. Penasihat hukum itu seperti tak tahu aturan. Ini sidang putusan pengadilan mengenai kejahatan om dan tanteku yang jelas-jelas sudah bersalah. Dan sekarang dia malah mengalihkan ke masalah lain. Tenang, tenang. Kembali Hakim Ketua meminta kami untuk tenang. Padahal yang tidak tenang adalah pihak dari Tante Windy dan Om Idris. Yang Mulia, saya mau tuntaskan dulu soal itu. Kami siap dihukum, tapi alasan kejahatan kami dulu itu setidaknya bisa mengurangi masa hukuman kami. Kini Om Idris yang bicara. Dia adalah seorang pengusaha yang mengerti tentang hukum, tapi tingkahnya seperti orang yang tidak tahu aturan. Kami mohon Yang Mulia, tolong pikirkan atas ketidakadilan dari klien saya yang kini duduk sebagai terdakwa. Terdakwa tidak dapat keadilan dari harta warisan orang tua mereka. Jadi ini akan kami bawa ke jalur hukum. Pengacara mereka makin menjadi-jadi. Majelis hakim kini saling berunding. Tak lama setelah itu, mereka mempersilahkan dari pihak kami sebagai penuntut untuk bicara. Baiklah, terima kasih Yang Mulia. Menurut saya, ini di luar tema persidangan kita hari ini. Tapi, kalau itu memang harus saya jelaskan, maka saya akan menjelaskan semuanya, supaya masalahnya cepat clear. Mungkin ini adalah sebuah rahasia besar. Bahkan, maaf, saudara dan saudari terdakwa baru mengetahui perihal ini. Mohon maaf kalau saya harus katakan ini. Tapi, apa yang didapat oleh tante saya yang kini duduk sebagai terdakwa mengenai harta warisan rasanya sudah lebih dari apapun. Dan bukankah seorang anak angkat itu tidak ada hak atas harta warisan orang tua angkatnya? Jadi saya simpulkan, ayah dari saudari Aurel ini adalah satu-satunya pewaris harta orang tua mereka. Karena sekali lagi, bagian yang didapat oleh seorang anak angkat itu sudah lebih didapatkan oleh tante saya yang bernama Windy ini. Ferry menjelaskan. Tante Windy hengkang dan kaget. Apa kamu bilang? Siapa yang anak angkat? Hah? Dia seperti tak terima. Majelis hakim nampak bingung. Walaupun memang bukan seharusnya masalah ini dibahas, tapi kami akan ikuti saja bagaimana alurnya. Jangan asal bicara kamu. Saya adalah anak kandung, anak bungsu sekaligus pewaris sah harta Joko Driono. Pak Hakim, ini sudah kesaksian palsu lagi. Tante Windy makin nanar menatap kami. Dia jelas tak terima karena ia tak tahu hal yang sebenarnya. Tenang, tenang. Hakim ketua mengetuk palu bermaksud supaya Tante Windy diam. Apa yang kamu bilang? Hah? Tante Windy menunjuk Ferry dengan murka. Apa benar yang saudara katakan? Tanya hakim ketua pada Ferry. Benar sekali, Yang Mulia. Setelah kami cari tahu dan kami selidiki, ternyata terdakwa yang menuntut haknya sama sekali tak ada hak. Dan apa yang ia dapat dulu itu sudah melebihi apapun atas gelarnya sebagai anak asuh saja. Saya bawa bukti rekaman yang menjelaskan identitas tante kami ini. Silahkan, Pak Hakim. Ferry memberikan sebuah rekaman mengenai bukti kalau Tante Windy hanyalah anak angkat. Hakim ketua menyetujui dan rekaman itu langsung diputar. Menjelang akhir, tak kusangka semuanya terkejut. Terkecuali aku dan Ferry yang sudah tahu sejak awal. Ini bohong, pasti ini rekaman palsu, teriak Tante Windy
Dia makin tak terima saja. Kamu akan dihukum atas keterangan palsu, ancam Om Idris. Tidak, ini tidak bohong. Tiba-tiba suara seseorang terdengar oleh kami. Sontak semua menoleh ke sumber suara. Ada suara seseorang yang datang. Siapa itu? Memang Windy hanyalah anak angkat, dan dia tak ada hak mengenai harta warisan. Kembali orang itu angkat bicara. Dia datang di tengah-tengah persidangan. Semua mata pun kini tertuju padanya. Bersambung.